kita akan membahas satu topik, yaitu berbicara tentang keselamatan. Tetapi yang kemarin saya bilang bahwa keselamatan, yaitu apakah keselamatan bisa hilang atau tetap ada selamanya. Sehingga ada banyak orang yang selalu ada dalam dua kubu, saudara. Yang satu sisi mengatakan keselamatan bisa hilang, yang satu sisi bilang keselamatan tetap ada untuk selamanya. Nah, biasanya yang berkata keselamatan tetap ada untuk selamanya memang kaum-kaum reform. Kaum-kaum reform, ya, Injili juga bicara ke arah sana, saudara. Kaum-kaum reform, ya, saudara. Karena inilah teologi Calvin, saudara, atau teologi reform. Jadi mereka mengatakan bahwa keselamatan tidak mungkin hilang untuk selamanya. Tetapi yang di sisi yang lain, ada kaum-kaum karismatik atau dengan kelompok-kelompok yang lain juga mengatakan bahwa keselamatan bisa hilang. Ini biasanya dalam konsep teologi, yaitu tadi Calvin, ya, saudara, ini Arminian. Jadi kalau keselamatan itu tidak jaga, bisa hilang. Memang kedua kelompok ini memiliki dasar firman Tuhan yang ada sih, saudara, di dalam Alkitab tuh ada semua tentang hal demikian, saudara. Nah, yang masalah adalah yang kita harus bahas ini adalah konteksnya. Ini dalam perspektif kita sebagai ciptaan atau sebagai Allah. Ini penting sekali sebagai pencipta. Nah, saya akan matikan dulu kolomnya, ya, kolom komennya ini supaya saya bisa menjelaskannya dengan baik, ya, saudara, ya. Oke, saudara, jadi yang mau bertanya nanti ada di kolom Q&A. Nah, jadi begini, saudara. Kalau kita mau membahas bahwa keselamatan ini dalam konteks kita sebagai ciptaan, maka bangunlah tafsiran-tafsiran yang tadi saya sampaikan. Ada keselamatan bisa hilang, ada keselamatan tidak bisa hilang. Itu kalau konsep bangunannya ada dalam pemikiran ciptaan, saudara. Sehingga dalam konsep berpikir ya Allah sendiri, maka Allah juga punya hak wewenang penuh untuk menentukan tentang pemilihan itu. Nah, ini sering sekali menjadi satu kontradiktif, sering sekali disampaikan atau orang mengatakan kan Tuhan menghendaki semua orang itu diselamatkan. Benar. Bahwa Tuhan itu tidak mau semua orang itu binasa. Benar. Tetapi kan kalau kita baca Yohanes 3:16 itu jelas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya yang percaya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Artinya ada yang believer, ada yang unbeliever, saudara. Nah, kalau begitu Pak Pendeta, misalnya saudara tanya, kan kalau orang percaya itu tidak mungkin dia percaya sendiri. Iya, memang dalam Roma 8 katakan bahwa roh yang ada dalam dirimu itu, roh Allah itu masuk dalam dirimu, Roma 8, maka dia memerdekakan engkau sehingga engkau tidak dikuasai oleh roh perbudakan, sehingga engkau bisa berkata ya Aba ya Bapa. Itu ya pentingnya, saudara. Jadi kita tidak mungkin bisa percaya kepada Tuhan kecuali Tuhan yang menggerakkan hati kita supaya kita percaya kepada Dia. Nanti ada andil, ya, saudara, bahwa Allah yang berotoritas dalam segala hal. Itu benar, saudara. Jadi kalau kita bicara-bicara yang demikian, maka banyak hal yang nanti akan diperdebatkan. Nah, saudara, nanti dari poin yang saya mau sampaikan ini tentang keselamatan bisa hilang atau tidak bisa hilang, nanti saudara yang menyimpulkan sendiri di akhir dari apa yang saya sampaikan materi ini. Ini penting sekali. Jadi ketika saya menyampaikan materi ini, nanti akhirnya seperti apa, saudara yang menyimpulkan sendiri supaya saudara punya keputusan yang valid, saudara, untuk hal itu. Oke. Satu bagian yang saya mau sampaikan bagi kita semua, yaitu ada dua bagian, yaitu dalam konteks perjanjian lama dan konteks perjanjian baru, saudara. Nah, di dalam Keluaran pasal 32, bangsa Israel itu pernah ada di Mesir, dan kemudian dia masuk ke padang gurun, dipimpin oleh Musa. Ada Harun dan Miriam juga memang ada di dalamnya. Ini ada satu contoh ketika bangsa Israel itu ada dalam satu posisi, saudara, yaitu mereka, Musa dipanggil oleh Allah naik ke Gunung Sinai, saudara, untuk menerima 2 loh batu.
Nah, ini penting saudara, dua loh batu itu sebagai gambaran representatif Allah di dalam sebuah hukum yang selama ini mereka itu tidak punya hukum secara tertulis, tetapi selama ini mereka adalah hukumnya itu hati nurani. Jadi sebelum ada hukum Taurat, maka hati nurani yang bergerak, saudara. Jadi hati nurani itulah yang menandakan hukum itu sendiri. Jadi kalau mereka berbuat sesuatu yang tidak baik, nah hukum itulah yang memberikan di dalam hati dia, yaitu tentang kesadaran, ada perasaan bersalah dan segala macam, saudara. Nah itu memang ukurannya adalah di hati nurani. Maka ketika Allah menyuruh Musa naik ke atas Gunung Sinai, dan disitulah mereka berpuasa, dan Musa berhadapan muka dengan Allah dan berbicara kepada Allah secara pribadi, saudara, sehingga Allah memberikan dua loh batu. Nah, ada satu peristiwa yang menarik ketika Allah berbicara kepada Musa dalam sebuah suasana yang begitu akrab dan hangat di atas Gunung Sinai. Nah, pada saat bersamaan Harun dengan begitu banyak orang Israel yang mengikutinya membuat sebuah kesalahan. Nah, Keluaran pasal 32, saudara, ayat 7 dan 8 itu yang saya mau sampaikan. Berfirmanlah Tuhan, karena mereka sudah buat anak lembu emas ya saudara. Jadi mereka itu ya sedikit banyak tuh melecehkan Musa lah saudara ya. Jadi dibilang ya ini bagaimana nih Musa nih, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Jadi mereka lihat Musa naik ke atas tidak turun-turun karena berbicara dengan Allah dan dia berpuasa saudara. Sekian hari lamanya ada di atas Gunung Sinai saudara. Lalu kan pada saat itu akhirnya mereka ingin membuat anak lembu emas. Jadi semua anting-anting emas yang dipakai oleh laki-laki, perempuan dan segala macam itu ada di ayat yang ketiga saudara. Itu diberikan dan kemudian akhirnya mereka membuat anak lembu emas. Ayat yang ke-7 dan 8 saya akan bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa ketika di atas ya. Pergilah kata Allah. Turunlah. Sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Jadi Tuhan itu bicara kepada Musa nih, orang-orang nih yang bangsa yang kamu pimpin nih di bawah ini telah rusak lakunya. Ayat 8. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Saudara, saya akan lompat ayat 15 dan ayat yang ke-16 saudara. Sebab itu berpalinglah Musa lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Jadi Musa telah menerima hukum Taurat saudara ya, dua loh itu. Hukum Allah dalam tangannya. Loh yang bertulis, loh yang bertulis pada kedua sisinya bertulis sebelah menyebelah. Ayat 16 ya saudara. Kedua loh itu kalimatnya baik ya, ialah pekerjaan Allah dan tulisan itu ialah tulisan Allah yang ditukik pada loh itu. Jadi dua loh batu itu saudara, berada itu ada tulisan, itu adalah pekerjaan Allah dan kemudian itu adalah tulisan Allah sendiri. Jadi dua loh batu itu adalah garis besarnya 10 hukum saudara. Hukum pertama sampai hukum kelima, keempat itu sifatnya adalah vertikal, manusia dengan Allah. Hukum kelima sama hukum ke-10 bicara tentang horizontal, manusia dengan sesama saudara. Nah, dari 10 hukum itu saudara di breakdown menjadi 618 pasal saudara ya. Kurang lebih 618 pasal. Itulah aturan-aturan main nanti kalau saudara pergi ke Israel, ada tanah yang kosong, ada tanah diisi tanaman, itu ada tanah juga ada tanah sabat. Ada leaf sabat, ada binatang sabat yang artinya itu adalah yang diterapkan hukum Taurat. Seperti mereka pergi ke tembok ratapan, mereka berdoa, lagi terapkan hukum Taurat saudara ya. Jadi mereka itu melakukan kegiatan-kegiatan yang diatur oleh hukum Taurat. Mereka nggak boleh makan daging babi, ya itu dia kalimat ya. Nggak boleh makan ikan yang tidak bersisik, ikan lele, moa, itu nggak boleh saudara. Jadi hukum Taurat itu ternyata mengatur begitu banyak
yang saya tidak perlu sampaikan karena kita tidak fokus dalam bagian itu. Dan di hukum Taurat itu, saudara, ada juga aturan main untuk penghapus dosa lewat korban, penghapus dosa, apapun, saudara, korban-korban yang lain, ucapan syukur dan segala macam. Itu diatur dalam hukum Taurat, saudara. Nah, itu ditulis, itulah pekerjaan Allah yang ditulis oleh tulisan Allah yang tukik pada lolo itu, saudara. Ayat 19 kita akan baca ya, saudara ya. Dan ketika ia dekat, jadi Musa sudah turun ya, saudara ya. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Nah, ini penting. Dilemparkannya kedua lo itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Wah, ini dia ya, saudara ya. Lompat, saudara. Ayat 20, saudara. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Lompat ayat yang ke-30, 35 sampai 35. Ini dia penting, saudara. Karena kita akan bicara tentang konsep keselamatan bisa hilang atau tetap untuk selamanya, saudara. Perhatikan baik-baik. Keesokan harinya, berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan perdamaian karena dosamu itu. Karena Allah sudah bilang, Tuhan bilang kepada Musa, yuk turun ke bawah Musa. Karena kenapa? Ini mereka udah gak bener, lakunya gak bagus nih mereka. Jadi sudah ada pernyataan itu, ini orang lakunya gak bagus, kamu turun ke bawah. Jadi waktu itu Musa turun, lihat memang kenyataannya begitu, saudara. Ayat 31. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, tahu kalimatnya apa? Ah, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. 32. Tetapi sekarang, kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, ini kata Musa ya, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis, kitab kehidupan. Nah, ini bicara konsep ini, saudara ya. Jadi ternyata, saudara, Musa ini, saudara, dia menjadi seorang leader, pemimpin. Dia melihat bahwa bangsa Israel itu membuat anak lembu emas. Dan ini adalah kekejian bagi Tuhan. Sehingga dia datang kepada Tuhan, kembali dia bilang dengan argumentasi, yaudah deh kalau begitu, ini bangsa ini udah gak bener nih. Udah, kalau begitu, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Maka Musa bilang, engkau mengampuni dosa mereka itu, dan kalau tidak, kamu tidak mengampuni dosa mereka, hapuskanlah kiranya, kata Musa, namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Jadi Musa ini menjadi pahlawan kesiangan, saudara. Nah, ini kan yang saya bilang, saudara, bahwa ketika kita menerima nama kita dicatat dalam buku kehidupan, kita ini sudah diselamatkan oleh Tuhan, saudara. Kita tidak bisa minta, saudara, yaudah deh dengan bahasa ngambek. Jadi dia bilang, kalau Tuhan tidak mau kamu mengampuni bangsa ini, hapuskan saya dalam buku kehidupan. Aneh, saudara. Tahu apa yang dikatakan oleh Tuhan? Ayat 33. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku? Nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Artinya apa, saudara? Artinya, Musa sebagai ciptaan, seorang Musa loh, saudara, yang punya hubungan dekat dengan Tuhan, dia pun tidak bisa minta namanya dihapus dalam buku kehidupan. Jadi Allah berkata, yang saya hapus adalah mereka yang berbuat dosa kepadaku. Artinya, yang punya hak penuh untuk menghapus di dalam buku kitab tulis itu adalah Tuhan. Nah, ini penting, saudara. Sehingga kita itu tidak boleh, saudara, mencoba untuk mengambil bagiannya Allah. Karena kalau Allah yang menulis, maka Allah lah yang layak untuk dapat menghapusnya. Allah yang punya hak untuk dapat menghapusnya, saudara. Jadi kita tidak bisa minta dihapus nama kita, atau kita bilang, tuh orang kayaknya berbuat dosa tuh,
itu hapus nama dia. Tidak bisa. Jadi yang hanya bisa hapus di dalam buku kehidupan adalah Allah sendiri. Allah yang menulis, Allah yang menghapus. Karena dia adalah berotoritas. Sehingga kita tidak boleh mengambil bagiannya Tuhan. Ini penting sekali, saudara. Ayat 34. Tetapi pergilah sekarang. Tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu. Tetapi pada hari pembalasanku itu, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Demikianlah Tuhan menulai bangsa itu. Karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Saudara, saya perhatikan. Saya mau sampaikan bagi kita semua. Ini penting bagi kita. Yaitu bahwa keselamatan itu adalah Tuhan yang berikan. Sehingga ketika kita mencoba untuk meminta nama kita dihapus, itu bukan otoritas kita. Keselamatan bisa hilang, itu bukan otoritas kita. Tetapi itu otoritasnya Tuhan. Jadi kalau itu otoritasnya Tuhan, maka kita tidak boleh ambil apa yang menjadi bagian Tuhan. Bahkan, kalau Tuhan bilang keselamatan itu tetap, kita pun sebagai manusia tidak bisa mendeklar itu kecuali Tuhan yang menetapkan kita untuk dipilih dan diselamatkan oleh Dia. Nah, ini penting sekali untuk menjadi dasar dulu. Sehingga ada perbedaan antara kita ciptaan dengan Allah sebagai pencipta. Nah, yang selalu diperdebatkan adalah kita mewakili sebagai ciptaan. Sehingga debatnya adalah debat kusir. Keselamatan tetap untuk selamanya. Keselamatan itu adalah bisa hilang. Yang ngomong siapa? Kalau yang ngomong saya, maka saya tidak punya hak penuh. Musa saja minta namanya dihapus saja. Tuhan bilang enggak, justru yang berdosa. Nah, dalam konteks ini adalah mereka yang menyembah berhala, saudara. Nah, ini dia. Maka kekejian yang Allah sesuatu yang Allah paling benci adalah penyembahan berhala. Karena ini adalah yang benar-benar serius, yang tidak bisa kita pungkiri. Maka Allah tidak suka dengan orang yang terlibat dalam sebuah penyembahan berhala. Kalau tidak, kita itu punya tafsiran yang salah, saudara, tentang hal-hal ini. Nah, ini penting sekali bagi kita semua, saudara, untuk kita memahami poinnya ada di situ, saudara. Jadi ini dalam konteks perjanjian lama, Allah melihat bahwa bukan kamu, Musa, justru yang berdosa. Maka Allah menghukum mereka. Itu berarti Allah punya hak penuh dan berotoritas untuk hal itu, saudara. Nah, ini penting, saudara, untuk kita pahami, saudara. Nah, nanti saya ini akan sampaikan firman ini, saudara mencerna sendiri. Nanti saya akan sampaikan peta konsep, baru saya memberikan kesimpulan-kesimpulan. Sehingga kita punya frame yang sama dan akhirnya saudara mengambil keputusan pribadi-pribadi untuk melihat. Mari kita buka Alkitab di dalam Yohanes pasal yang ke-10, saudara. Ini penting sekali. Dialog ini penting. Yohanes pasal yang ke-10, saudara. Kita akan baca. Yesus ditolak oleh orang Yahudi, saudara, ya. Kita lihat Yohanes pasal yang ke-10. Ini ada satu cerita. Yesus ditolak oleh orang-orang Yahudi. Ini ada satu cerita, ini penting sekali untuk kita bahas, saudara, ya. Lihat baik-baik. Ayat 24. Firman Tuhan bilang apa? Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Nah, ini kalimatnya. Jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami, kata dia. Oke, ini Yohanes 10 ya. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, Ku-nya besar ya, B-nya besar, Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Jadi apa yang dilakukan, pekerjaan-pekerjaan selama di dunia, dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Kalau engkau Mesias, tadi kata mereka kan, kalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Jadi Yesus sudah memberikan clue sebenarnya, saudara, kata kunci, kalau aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar ini, karena nama Bapakku, maka itulah aku. Itulah memberikan kesaksian tentang aku. Sebenarnya tahu, Yesus membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, melakukan banyak mukjizat, pengajaran-pengajaran yang sensasional, pengajaran-pengajaran yang hidup.
yang menguatkan satu, itu sebenarnya memberikan satu bukti bahwa siapakah aku. Nah, ini poinnya ada di situ, saudara. Ayat 26. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Kemarin saya sudah sampaikan dalam topik Bible Study yang kemarin. Itu berarti kamu tidak percaya. Kalimatnya adalah, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Wah, ini menarik, saudara. Jadi waktu bilang begitu, itu berarti ada domba-dombanya Yesus atau tidak? Maka kemarin kan saya bilang ya, saudara, kalau saudara ikuti kemarin topik Bible Study, kalau saudara nanti bisa lihat lagi di YouTube ya, saudara, ya, Bible Study tentang domba, gembala, dan domba, itu jelas sekali, saudara, untuk kita memahami dan kita mengerti, saudara, bahwa kronologi bicara tentang domba itu, saudara, itu beda sekali, karena di mana ada domba selalu ada gembala, saudara. Jadi kita tidak bisa itu terpisah-terpisah dengan konteks-konteks itu, saudara. Nah, ini penting untuk kita pahami, saudara. Maka ketika Yesus bilang begitu, tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, kalimatnya dia. Dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. Nah, kemarin saya sudah kasih tahu ya, saudara, bahwa kalau kita domba, maka kita harus percaya bahwa Yesus itu berasal dari Tuhan, dari Bapa. Nah, jadi setiap pekerjaan dia adalah pekerjaan Bapa. Jadi kemarin kita udah bahas, nanti saudara akan melihat kepada sana. Kalau kita tidak percaya Yesus itu berasal dari Bapa, maka kita tidak bisa dikatakan sebagai domba. Nah, ini penting, saudara, kalimatnya ya. Ayat 28 ini penting. Dan aku memberikan, kata Yesus, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Wah. Tadi dalam konteks, saudara, bahwa kalau Musa melihat bahwa bangsa itu telah membuat anak lembu emas, dan dia minta kepada Allah supaya mereka itu diampuni dosanya, kalau tidak, aku minta namaku dihapus dalam buku kehidupan. Tuhan bilang, kamu tidak berdosa. Yang berdosa yang akan aku hapus, itu hak aku. Nah, di dalam konteks perjanjian baru, saudara, nanti perjanjian lama juga banyak cerita-cerita tentang itu. Perjanjian baru, Yesus bilang apa? Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Kalimatnya. Artinya ketika Yesus memberikan keselamatan, itu adalah pemberian dia. Tidak punya hak kita untuk meminta sekalipun. Nah, ini pentingnya. Dan mereka pasti tidak akan binasa. Wah, ini kalimatnya hebat ya. Kalau aku sudah memberikan hidup yang kekal, maka mereka aku jamin tidak akan mungkin binasa. Artinya jaminan itu bukan Petra yang bicara. Bukan pendetamu. Bukan gembala sidangmu. Bukan siapapun. Tapi yang bicara adalah Tuhan yang memberikan keselamatan itu sendiri. Jadi aku memberikan hidup yang kekal kepadamu, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Artinya ini pernyataan bukan dari saya. Pernyataan bukan dari gembala sidangmu, pendeta-pendeta yang lain. Tetapi ini pernyataan Yesus dalam konteks karena dia tidak diakui, ditolak oleh orang Yahudi. Dia memberikan penjelasan karena mereka mengatakan kalau engkau Mesias, kasih tahu kami. Yesus bilang, aku selama ini lakukan pekerjaan-pekerjaan dengan nama Bapakku, kata dia. Itu menandakan tentang kesaksian aku. Jadi apa yang Yesus lakukan selama di dalam dunia, seharusnya mereka sudah tahu siapa Yesus sesungguhnya. Bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Maka Yesus langsung memberikan sebuah pernyataan tegas. Kalau domba pasti kenal saya. Kalau domba pasti percaya dengan saya. Itu dia kalimat itu. Jadi ini adalah kalimat peneguhan. Baru ayat 28. Dan aku memberikan. Karena dari konteks tadi ayat 27. Domba-dombaku mendengar suaraku. Dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. Jadi dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Saudara dan saya, kita mengenal gembala kita. Dan gembala kita terlebih dahulu sudah mengenal saya dan mengenal saudara. Karena kenapa? Aku memberikan kepadamu hidup yang kekal. Kalimatnya berikutnya. Kepada mereka.
dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Yang berkata adalah yang memberi kekekalan itu sendiri. Ya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi kalau Tuhan sudah memberikan keselamatan dan dia berjanji engkau tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan dia juga berjanji tidak ada satu orang pun yang merebut engkau dari tanganku, karena tangan saudara dan tangan saya sudah dipegang oleh dia. Nah, ini penting saudara, lihat baik-baik ya. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Pertanyaan saya saudara, tadi yang saya mau sampaikan, bagi kita semua sudah jelas ya saudara ya, paham ya. Jadi satu sisi saudara, mungkinkah orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, dia menyembah berhala? Ini pertanyaan buat kita. Mungkinkah orang yang sudah percaya Tuhan, dia mengikuti ilah lain? Saudara jawab. Kalau saudara bilang mungkin, itu berarti dia belum bertobat. Nah, atau dia sudah bertobat, tapi dia jatuh dalam penyembahan berhala. Maka Tuhan yang punya hak untuk menghapus, bukan saya. Dan saya tidak bilang, oh ini orang nanti dihapus. Nggak boleh. Karena saya itu tidak punya hak untuk dapat mengambil alih porsinya Tuhan. Yang kedua, kalau orang sudah diselamatkan oleh Tuhan, dan Tuhan berjanji engkau tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut engkau dari tangan. Pertanyaan saya buat kita, yang kedua, tadi konteks perjanjian lama. Apakah orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, dia bebas berbuat dosa? Apakah orang yang sudah diselamatkan Tuhan, dia bebas berbuat dosa dan hidupnya selalu jadi batu sandungan? Apakah mungkin orang itu demikian? Maka jawabannya adalah sangat tidak mungkin dia lakukan hal demikian. Karena kenapa? Karena Tuhan selalu ada dalam dirinya untuk mengingatkan dia. Nah, baru kita paham nih saudara. Itu berarti keselamatan bisa hilang, keselamatan bisa tetap. Itu bukan domain saya, domainnya saudara. Semua para teolog berdebat tentang hal-hal demikian, saudara. Tetapi karena itu bukan domain kita, itu domainnya Allah. Contoh ya, saudara ya. Kalau saudara di rumah masing-masing, besok saya akan kirimkan saudara semua satu keluarga 50 gram emas batangan. Setiap keluarga. Maka dari 400 orang yang ikut live Instagram ini, orang yang mengikuti ini, Bible Study ini, saya bilang, saudara yang mengikuti Bible Study ini, saya akan pilih siapa saudara, dari sekian 400 orang ini, maka saya akan ambil 10%-nya 40 orang, setiap keluarga, maka saya akan memberikan 25 gram, atau 50 gram emas batangan. Itu berarti kalau saya memposisikan adalah sebagai Allah, maka saya yang punya hak untuk memilih 40 orang. Dari 400, 10% itu 40 orang untuk saya kasih emas batangan. Nah, saudara tidak boleh DM saya. Saudara tidak boleh tulis di bawah, Pak saya dong Pak yang dikirim. Gak mungkin bisa. Karena engkau tidak mungkin bisa untuk menawarkan dirimu. Tidak bisa. Engkau tidak mungkin bisa menawarkan dirimu. Nanti kayak Musa. Udahlah, dihapus saja. Nama saya yang dihapus. Gak bisa, bukan urusan kamu Musa. Ini urusan saya sama mereka. Gitu lah ya. Jadi saudara ini tidak bisa mengajukan nama untuk saya pilih saudara. Nah tiba-tiba saudara, saya pilih dari 400 ini 10%-nya. Jadi 40 orang. Waktu saya kirim 40 orang, tak saya kirim ke rumah masing-masing. Karena saya tahu 400 ini namanya jelas, alamatnya jelas, keluarganya sisinya saya jelas. Saya kirim saudara ke kalian masing-masing. Ada 40 orang yang dapat. Saudara yang dapat apa rasanya? Kalau saudara tiba-tiba yang mengikuti Bible Study ini saudara mendapatkan emas itu esok hari. Waduh, saudara pasti happy sekali saudara. You pasti senang sekali.
Engkau bilang apa? Aduh, betapa indahnya aku dapat emas ini. Itu berarti saudara yang terpilih. Saudara yang terpilih bahwa saudara yang menerima emas itu. Dia ketika engkau terpilih menerima emas itu, pertanyaan saya, emas itu saudara pegang baik-baik, kamu simpan baik-baik kan? Pasti saudara. Nah kalau kamu sudah simpan itu emas baik-baik, saudara, kamu pegang itu menjadi barang yang sangat berharga sekali. Pertanyaan saya, mungkinkah emas itu kamu buang? Jawabannya tidak mungkin. Mungkinkah emas itu kamu berikan kepada orang lain? Pasti tidak mungkin. Karena kenapa? Karena tidak semua orang menerima emas itu, tapi saudara yang menerima emas itu. Mana mungkin emas itu kamu berikan kepada orang lain? Kalau kamu berikan kepada orang lain, maka engkau tidak dapat emas itu sendiri. Nah, ini penting sekali, saudara. Maka emas itu engkau simpan. Pertanyaan saya lagi buat saudara. Ketika saudara dari 40 orang ini yang menerima emas ini, pertanyaan saya, apa yang engkau lakukan bagi saya? Pasti semua rame-rame hubungi saya, 40 itu, bilang ucapan terima kasih. Dan saudara pasti hormat sama saya, hargai saya, respect dengan saya, memuji saya. Wah, saudara mengagungkan saya. Pasti saudara posting terus nama saya dimanapun. Nah, contohnya begitu ya saudara. Ya begitulah orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Jadi keselamatan itu tidak semua orang. Memang Tuhan mengendaki semua orang diselamatkan. Tetapi kita tidak punya hak untuk meminta. Tapi kita di-give oleh Tuhan. Nah ketika kita diberikan oleh Tuhan keselamatan itu, dia nggak mau memuji dia. Kamu nggak mau menyembah dia. Jadi makanya ada banyak orang untuk memuji Tuhan aja susah, untuk menyembah Tuhan susah. Kalau dia memuji Tuhan aja susah, dia menyembah Tuhan aja susah, itu berarti dia belum menerima keselamatan dari Tuhan. Nah, karena orang yang sudah menerima keselamatan daripada Tuhan, dia tidak pernah mulutnya berhenti untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Karena kenapa? Setiap hari dia mau memuji Tuhan, setiap hari dia mau menyembah Tuhan, karena dia sadar persis, saudara. Keselamatan itu yang dia terima itu adalah sesuatu yang berharga sekali. Nah, mungkinkah dia menyembah berhala? Sudah pasti tidak mungkin. Mungkinkah dia mau buat anak lembu emas? Pasti dia tidak mungkin. Mungkinkah engkau melecehkan Tuhan? Pasti tidak mungkin. Mungkinkah engkau tinggalkan Tuhan karena untuk pasangan hidupmu, jodohmu? Pasti tidak mungkin. Mungkinkah engkau yang sudah diselamatkan, yang menerima kebaikan Tuhan, mungkinkah engkau hari ini akan menjual Kristus untuk jabatan? Pasti tidak mungkin. Mungkinkah engkau yang sudah diselamatkan oleh Tuhan berani menggadaikan hidupmu untuk pergi ke tempat yang lain, tidak percaya pada Tuhan? Pasti tidak mungkin. Karena kenapa? Karena dari sekian banyak 400 lebih orang yang mengikuti ini, hanya engkau yang dipilih untuk menerima emas itu. Pasti engkau respect dan memuji orang itu. Pasti. Jadi kita itu sudah menerima kebesaran Tuhan. Maka firman Tuhan Yohanes 3 ayat yang ke Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga semua orang yang percaya tidak akan binasa. Artinya ada yang tidak percaya. Yang tidak percaya Yesus berasal dari Allah. Yang menghujat Yesus, yang menghujat Roh Kudus, sudah pasti tidak akan mungkin diselamatkan. Pak, tapi Tuhan itu kan mengendaki semua orang diselamatkan. Iya, Tuhan mengendaki. Tetapi hak penuh Tuhan untuk menyelamatkan saudara itu adalah Tuhan. Maka ini penting sekali. Saudara simpulkan baik-baik. Baru kita masuk dalam presentase saya, saudara. Buat saudara sekalian. Jadi ini keselamatan dalam bahasa teologi adalah soteriologi, saudara. Ya, jadi kita mau bahas ini, saudara ya. Tadi kita udah bahas. Jadi prinsip keselamatan, saudara, dalam part pertama, yaitu dalam porsinya Allah. Yang pertama adalah, kesimpulan saya, keselamatan itu adalah prinsip dasarnya mengembalikan kita ke posisi awal. Artinya manusia itu sudah hidup dalam dosa, dicemari oleh dosa, sudah hilang kemuliaan Allah, dia adalah ahli waris kemautan, saudara. Jadi posisinya sudah ada di part yang berbeda, saudara. Nah, kehadiran Allah untuk memilih dan menyelamatkan kita, untuk kita dikembalikan ke posisi semula awal. Jadi ini jalan yang seharusnya kita lewati. Tapi karena kita ikut dunia, kita keluar dari jalan itu. Nah sekarang keselamatan itu kita dikembalikan ke posisi awal. Masuk dalam rencana Tuhan. Itulah poinnya ada di situ, saudara ya. Ini poinnya penting, saudara. Yang kedua, maka prinsip keselamatan dalam pikiran Allah yaitu apa? Dia berdaulat dan dia berkuasa. Artinya,
pribadi Allah yang berdaulat dan berkuasa itu tidak dapat diganggu-gugat, tidak dapat diargumentasikan, tidak dapat diubah pendiriannya oleh siapapun juga. Nah, ini penting. Karena dia berdaulat, dia berkuasa untuk mengambil keputusan atas keselamatan itu sendiri. Yang ketiga, dia yang memilih dan dia yang menentukan. Nah, itu berarti saudara, memang keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Dia yang memilih dan dia yang menentukan buat saudara dan saya. Nah, ini penting saudara. Lihat yang keempat, dia yang menetapkan dan dia yang menarik kembali. Jadi dia yang menetapkan untuk selama-lamanya. Dia punya hak juga untuk dapat mengambil kembali. Nah, ini penting saudara. Jadi kita tahu dulu konsep ini saudara, supaya kita tidak salah menilai dengan konteks-konteks yang tadi saya sudah sampaikan saudara ya. Baru kita masuk saudara. Prinsip keselamatan saudara, part 2 dalam konteks kita manusia sebagai ciptaan. Oke, yang pertama, kita ini sebagai objek. Kita bukan sebagai subjek yang memilih. Jadi kalau kita ini objek saudara, maka Allah yang sebagai subjek itu yang memilih kita sebagai yang objek ini, supaya kita dipilih untuk diselamatkan oleh dia. Nah, jadi objek tidak bisa mengatur. Nah, bayangin saudara, saya objek, saudara objek yang mengikuti Bible study ini, saudara objek. Nah, saudara tidak bisa atur saya tidak bisa atur saudara. Saudara tidak bisa menentukan keselamatan saya tidak bisa menentukan keselamatan saudara. Karena kita masing-masing adalah objek, kita bukan subjek. Sehingga kalau saya berdoa, kalau saudara yakin engkau pasti diselamatkan, itu doa saya, tetapi otoritas adalah Tuhan. Jadi kita sebagai objek tidak bisa menentukan keputusan subjek, saudara. Nah, yang kedua, kita hanya dapat menerima, tidak bisa meminta. Boleh nggak Pak saya berdoa buat orang tua saya belum percaya? Boleh. Berdoa boleh. Masalahnya yang memberikan siapa? Hanya Tuhan. Kita menerima, tidak bisa meminta. Memang benar, ketoklah pintu akan dibuka, carilah engkau akan bertemu. Benar saudara, tapi Tuhan yang akan menentukan buat hidup kita. Yang ketiga, setelah kita menerima keselamatan daripada Tuhan, maka kita merespon keselamatan itu. Dengan apa? Dengan hidup lebih baik lagi, dengan hidup lebih benar lagi, mengerjakan sesuatu yang baik, hidup yang berkualitas, berdampak bagi banyak orang, hidup yang berbuah, itu yang penting. Jadi kita merespon kembali, yaitu apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita, kita merespon kembali. Nah, respon kita yaitu dia, dalam Filipi pasal 2, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut akan gentar. Maka poin yang keempat adalah mengerjakan bukan mempertahankan. Karena keselamatan tidak mungkin dipertahankan. Karena Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kalau Tuhan bilang kamu tidak akan binasa untuk selama-lamanya, itu bahasa Tuhan, bukan bahasa saya. Kalau saya kasih emas batangan kepada saudara, saya yang punya hak untuk ambil kembali saudara. Dan saudara hanya untuk mengerjakan aja apa yang sudah dapat. Mengerjakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tapi mempertahankan keselamatan tidak bisa. Tidak bisa. Karena itu bukan haknya kita. Tuhan yang memberi, maka Tuhan yang menetapkan. Tuhan yang punya hak untuk mengambil. Tetapi kita tidak bisa mempertahankan. Sekuat apapun pertahanan kita, kalau Tuhan mau ambil, ambil saudara. Nah, jadi artinya saudara, hari ini tugas kita apa? Mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Melayani. Menyukakan hati Tuhan. Karena itu adalah bagian. Karena saudara menerima keselamatan pada Tuhan. Kamu mau berbuat baik terus buat orang. Kamu mau supaya orang itu supaya ditolong oleh Tuhan. Kamu mau supaya orang itu juga mengalami sukacita, damai sejahtera. Jadi hidup kita itu kelihatan buahnya. Supaya kita berdampak bagi banyak orang dan Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Nah, ini penting saudara. Nah, ini dia penting. Keselamatan tetap ada atau hilang menurut versi Allah. Yaitu apa? Tetap. Kalau tetap itu kalimatnya Allah yang memilih dan Allah yang menetapkan. Kalau Allah bilang hilang, maka Allah yang mengambil, Allah yang menentukannya. Jadi ini penting sekali saudara. Kalau Allah bilang tetap, ya dia yang memilih, dia yang menetapkan. Kalau Allah bilang hilang, Allah yang mengambil, Allah yang menentukan. Siapa yang layak untuk diambil keselamatan itu? Karena Allah lah pusatnya. Dia adalah sumbernya. Saya tidak boleh ngomong, saudara tidak boleh ngomong.
maka sesuatu yang bukan porsi kita jangan diperdebatkan, saudara. Ini penting sekali ya. Oke, dalam versi manusia itu apa? Kita ya, tetap atau hilang. Kalau tetap, manusia itu sudah merasa bahwa, bukan merasa, memang dia dipilih oleh Tuhan. Yang kedua, kalau dia tetap, manusia itu ditetapkan oleh Tuhan. Sudah dipilih, dia ditetapkan. Kalau dia hilang, karena kenapa? Manusia itu keselamatan itu mencari, mengejar, saudara. Terus dia capek, saudara. Pakai batin, dia harus hidup kudus banget. Nah, dia mencari, dia mengejar, saudara. Karena kita kudus itu, kita hidup kudus itu bukan untuk mendapat keselamatan, bukan. Karena kita sudah diselamatkan, maka hidup kita pasti hidup yang berbeda dengan dunia. Karena kata kudus adalah bukan hidup tanpa dosa, hidup yang berbeda dengan dunia. Maka berikutnya adalah manusia ingin mempertahankan, hilang dia. Ini penting sekali, saudara. Baru kita masuk dalam kesimpulan. Karena ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, ada 12. Apa itu? Kesimpulannya adalah yang saya mau sampaikan. Keselamatan adalah pemberian Tuhan yang tidak bisa dipengaruhi oleh sikap dan tindakan manusia. Benar. Yang kedua, keselamatan tetap atau hilang bukan domain atau urusan manusia, tapi haknya Tuhan. Nah, ini penting, saudara. Yang ketiga, keselamatan tidak boleh diperdebatkan karena bukan haknya kita sebagai manusia. Karena kita hanya menerima saja. Kita tidak bisa meminta karena diberikan oleh Tuhan. Yang keempat, siapa yang menerima keselamatan, hidupnya semakin lebih baik dan berdampak bagi banyak orang. Artinya, hidupnya semakin baik pasti berdampak buat orang. Dia tidak sembarangan lagi hidupnya. Tidak bebas berbuat apapun yang dia mau. Dan terakhir adalah, siapa yang mengaku diselamatkan, tetapi hidupnya, kali ini penting ya, siapa yang mengaku diselamatkan, tetapi hidupnya jadi batu sandungan, maka orang tersebut sedang halusinasi keselamatan. Dia sedang berhalusinasi dalam keselamatan dia. Ini ya yang menjadi penting bagi kita, saudara-saudara, dalam topik ini. Nah, siap, kiranya ini bisa menjadi berkat bagi kita, dan saya akan menjawab untuk setiap pertanyaan yang ada, saudara. Ya.